Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang demikianlah Allah juga tidak henti-hentinya mencurahkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ini. Insyaallah majelis yang penuh keberkahan, majelis yang penuh kebaikan, yang dimana dalam majelis ini kita mengharapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan memberikan ampunannya kepada kita. Karena Allah sendiri ya memiliki para malaikat yang bertugas untuk mencari majelis ilmu, dan ketika mendapatkan majelis ilmu maka para malaikat itu akan mengundang malaikat yang lain untuk hadir di majelis tersebut, dan mereka senantiasa mendoakan ampunan kepada mereka yang hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita juga tergolong majelis yang demikian, yaitu menjadikan kita mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah kembali kita akan melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Dr. V. Abdurrahim, ya terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, kita pertemuan yang lalu ya sudah sampai kepada pelajaran yang ketiga dari kitab jilid yang kedua. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dan kita akan sempurnakan apa yang kita baca pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah sampai di halaman ke-18. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 18, dan yang belum ada buku bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Nah, kita sampai pada pertemuan sebelumnya kita sampai kepada percakapan antara Ahmad dan Ali, yang mana di sana Ali bertanya kepada Ahmad tentang siapa siswa tertinggi di kelasnya, dan kemudian Ahmad menjawab bahwasanya siswa yang tertinggi itu adalah Ibrahim. Di kelas siswa yang paling tinggi di kelasnya Ahmad itu adalah Ibrahim. Nah, insya Allah kita lanjutkan sekarang pada dialog berikutnya ya, masih di halaman 18 baris yang ke-6 dari bawah ya, ke baris yang ke-6 dari bawah. Nah, silakan dilihat di sana. Baik, kita lanjutkan. Di sana Ali bertanya kepada Ahmad. Adaftaruka hadza ya Ahmad? Ya. Apakah ya? Apakah daftaruka? Nah, buku tulismu. Hadza ini ya Ahmad, wahai Ahmad. Nah, coba di sini kita perhatikan para pemirsa ya. Di sini Ali bertanya kepada Ahmad dengan menggunakan dhamir ka. Buku tulismu ya. Pada tadi di baris 2 baris sebelumnya Ali bertanya kepada Ahmad dengan waman atwalu talibin fi faslikum dengan dhamir jamak, yaitu antum ya, di kelas kalian. Nah, itu. Nah, sebenarnya tidak masalah ya dalam percakapan seperti ini, akan tapi ketika kita menggunakan bentukan jamak seperti tadi fi faslikum itu, nah itu sebagai bentuk penghormatan ya, penghormatan kepada yang diajak bicara. Nah, di sini ketika Ali bertanya kepada Ahmad dengan dhamir ka, kamu ya, ya tidak masalah karena ini juga tidak salah ya. Adaftaruka hadza ya Ahmad? Apakah ini bukumu, buku tulismu wahai Ahmad? Ya. Kemudian Ali bertanya lagi, inna khattaka, sesungguhnya tulisanmu ya, tulisan tanganmu jamilun jiddan, sangat indah atau indah sekali, bagus sekali. Masya Allah. Ya, Masya Allah, apa yang sesuai dengan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ya para pemirsa, kita ketika memuji seorang dengan apa yang dia miliki atau dengan apa yang dia keberhasilan yang dimiliki dan sebagainya, maka kita tidak boleh melupakan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengucapkan Masya Allah atau Subhanallah. Maka ini penting untuk kita perhatikan, sehingga kita ketika memuji jangan kemudian kita lupakan Allah. Karena apa? Ya sejatinya kebaikan atau kelebihan yang dia miliki itu adalah semata-mata dari Allah semata.
Dan bersama dengan itu, kalau kita misalkan lupa untuk mengingat Allah dalam memuji, maka di sana itu sangat berbahaya. Berbahayanya apa? Itu bisa menjadikan penyakit ain bagi orang yang dipuji. Dan ini sudah banyak diperingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita jangan sampai kemudian ketika memuji itu tidak ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ain itu hak ya, ain itu benar adanya, dan orang yang terkena ain itu sudah banyak contohnya. Maka oleh itu ketika kita memuji seperti ini ya, inna khotoka jamilun jiddan, sesungguhnya tulisanmu ini bagus sekali. Kita tidak boleh lupa mengucapkan Masya Allah atau Subhanallah ya, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Nah, kemudian Ahmad menjawab ya, syukron ya Ali, ya terima kasih wahai Ali. Khoti jamilun, tulisan tanganku memang bagus. Wa khottuka ajmal, dan tulisan tanganmu ajmal, lebih bagus. Nah, ajmalu di sini sebagaimana yang sebelumnya ya, kita mengenal kata atwalu, kemudian aktsaru. Nah, ini bermakna apa? Bentuk tafdil ya, melebihkan ya. Jadi wa khottuka ajmalu, dan tulisan tanganmu lebih bagus. Nah, baik, ahli bertanya lagi. Man hadzal fata alladhi ma'aka ya Ahmad? Siapakah pemuda ini yang bersamamu wahai Ahmad? Ka'annaka akhuka, seakan-akan dia itu saudaramu. Nah, di sini kita mengenal ada huruf ka ya. Ka'annahu akhuka, seakan-akan dia itu saudaramu. Nah, kata ka di sini memang ka sebagai bentuk tasbih atau tamsil ya, sehingga maknanya itu seperti atau seakan-akan ya dia itu saudaramu. Nah, maka Ahmad menjawab na'am, benar. Ya, benar. Huwa akhi syakik, benar. Dia adalah akhi, saudaraku asyakik, kandung ya, saudara sebapak seibu. Na'am huwa akhi asyakik. Dia saudara sekandung denganku. Ali bertanya lagi, akbaru minka huwa am asghar. Nah, di sini juga ada bentuk tafdil ya, bentuk pelebihan. Apakah akbaru, dia lebih besar? Apakah lebih besar minka darimu, huwa dia itu, yaitu saudaramu itu, am ataukah yaitu asgharu, ya dia itu lebih kecil. Nah, jadi akbaru lebih besar, asgharu lebih kecil. Tapi kalau kita melafadzkan dengan Allahu Akbar, ya Allah di sana adalah bermakna maha besar ya, paling besar ya. Tidak ada yang menandingi Allah, bukan lebih besar lagi tapi paling besar. Nah, kalau di sini dengan konteks kalimat ini, akbaru di sini lebih besar mingkah darimu, am asghar ataukah lebih kecil. Maka Ahmad menjawab, huwa asgharu minni, dia asgharu lebih kecil minni dariku. Ahli bertanya lagi, fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Ali bertanya kepada Ahmad, ya, fi ayyi mahja'in, di asrama yang manakah? Ya, di asrama yang manakah? Ya, pertanyaan ayyi itu menunjukkan yang mana ya. Di mahja itu asrama, di asrama yang manakah anta ya akhi, kamu wahai saudaraku? Maka Ahmad menjawab, yaitu ana fil mahja'il khamis, saya di gedung asrama yang kelima. Wahwa ba'idun jiddan, dan itu jauh sekali ya, jauh sekali anil madrasah, dari sekolah. Ali bertanya lagi. Ali menjawab ya, ana fil mahja'is samin, saya di asrama yang ke-8. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum, dan dia itu lebih jauh dari asramamu ya. Jadi di sini kita mengenal kali kata ab'adu ya, lebih ya, bentuk tafdil. Jadi dia ada di asrama ke-8 ya, dan kemudian itu lebih jauh dari asramanya Ahmad. Nah, di sini juga kita mengenal ya, ada kata al-khamis, ada as-samin. Nah, kalau seperti di awal pelajaran itu ada ad-darsus salis. Nah, ini adalah bentuk bertingkat ya. Jadi bertingkat itu kalau dalam bahasa kita ada tambahan ke ya. Kalau
ke-1 itu atau pertama, kedua, ketiga, ya, keempat, kelima. Nah, itu bentuk bentuknya seperti ini yang setelah huruf pertama ditambahkan dengan alif mat ya. Jadi al-khamis itu kelima, as-samin ke-8. Nah, insya Allah nanti lebih detailnya bisa kita lihat dalam latihan insya Allah. Ahmad bertanya kepada Ali, ayyuhuma ahsan? Manakah yang lebih bagus? Ya, apakah asramanya Ali ataukah asramanya Ahmad? Atau yang asrama kelima atau asrama yang ke-8? Maka Ali pun menjawab bahwasanya al-mahja'ul khamis ahsan. Jadi asrama yang kelima itu lebih bagus. Fa inna ghurfatahu awsa'u. Karena kamar-kamarnya itu lebih lebar, lebih luas ya, lebih luas. Nah, di sini kita sudah mempelajari kemarin inna ya. Inna itu menasabkan mubtada atau isimnya ya, sehingga di sana menjadi fa inna ghurfata, dibaca dengan fa inna ghurafa ya, karena sesungguhnya kamar-kamarnya. Ghuraf itu bentuk sama dari ghurfah. Sehingga fa inna ghurafa dibaca fathah karena ada inna di depannya. Ghurafahu ausa, lebih luas. Terus kemudian wa nawafidahu. Ya, nawafid itu jamak dari nafidah. Nafidah itu jendela ya. Sehingga kalau untuk jamak wa nawafidahu, dan jendela-jendelanya akbar, yaitu lebih besar. Akbaru, lebih besar. Baik. Wa marahidahu ya. Di sini nawafidah, kenapa dibaca fathah? Ya, karena dia masih mengatof kepada ghurafa ya. Dan ghurafa itu terpengaruh dengan inna, sehingga dia dibaca fathah. Nah, ada inna, ghurafa, nawafidah, dan kemudian juga marahido juga dibaca fathah. Karena di sana dihubungkan dengan wawunya wawu atau wawu yang menghubungkan, sehingga kedudukan kata yang dihubungkan ini sama dengan kata yang semakna atau memiliki kedudukan yang sama pada kalimat sebelumnya ya. Fa inna ghurafahu wa nawafidahu wa marahidahu. Nah, itu sama-sama mansub karena di sana ada inna di depannya. Wa marahidahu, demikian juga dan juga saluran airnya ya, andof, yaitu lebih bersih. Andofu, lebih bersih. Nah, taib. Nah, di sini wasuru. Nah, ini apa? Suru, roknya ini dibaca apa di sini? Nah, dibaca ke sururu atau sururo atau sururi. Ya. Ya, kalau kita mengacu kepada kata-kata kalimat-kalimat sebelumnya ya, uannya sebagai waw atof ya, maka di sana ini surur juga kedudukannya sama dengan huruf, terpengaruh dengan inna ya, sehingga dibaca juga fathah. Was sururul lati, dan dipan-dipan atau ranjang-ranjang yang fihi di dalamnya ajmal, yaitu lebih indah, lebih bagus. Taib. Nah, para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, nah inilah kemudian yang sudah kita baca dari dialog yang menjadi pengantar di pelajaran ketiga ini. Dan tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil nantinya dari apa yang sudah kita baca ini, dan insya Allah nanti lebih mendalam akan kita bahas di latihan-latihan yang ada pada pelajaran yang ketiga ini. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah dari apa yang kita pelajari ini ya, mudah-mudahan ya kita semakin memahami kata-kata dalam bahasa Arab ya. Kalau misalkan ada yang belum jelas ya bisa ditanyakan apa yang masih belum jelas, dan insya Allah nanti kita akan baca kembali atau kita akan melihat kembali penjelasan dari susunan kata-kata yang akan kita pelajari pada pelajaran ketiga ini. Dan untuk itu ya silakan bagi para pemirsa sekalian untuk dibaca kembali sampai lidah kita lancar untuk mengucapkan kalimat-kalimat ini, sehingga dengan demikian nanti ketika kita sudah lancar lisan kita dalam mengucapkan kalimat berbahasa Arab, dialog berbahasa Arab, nah tentunya ketika kita nanti ditanya atau diajak berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, kita sudah terbiasa insya Allah seperti itu. Baiklah, semoga ketika kita sudah memahami ini, nanti insya Allah kita akan lebih mudah di dalam mengerjakan latihan-latihan dari pelajaran yang ketiga ini.
Demikianlah para pemirsa, ini Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ini semua sebagai kebaikan untuk kita semuanya dan mencatat sebagai simpanan yang berharga untuk kita di hari kiamat kelak. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.